Hari ini kita bertemu dengan Dr. Deksa Medika Hertanto, SPPD, spesialis penyakit dalam, KGH, konsultan Ginjal dan hipertensi. hipertensi. Wah, ini kayaknya penyakit yang banyak diam-diam menyerang orang Indonesia nih soal hipertensi ini ya, tekanan darah tinggi. Karena kemarin tuh saya baru ngeliat ada teman sharing di Twitter. Nah, temen gue habis cek hipertensi nih, terus pas dia cek atasnya berapa, bawahnya 187 kalau nggak salah. Mungkin atasnya itu ya. Aduh, berapa ya? Tunggu. Nih, saya sampai capture nih. Wah, menarik. Atasnya 186, bawahnya 149. Pulsanya 84. Terus dia bilang, ini temen gue nih baru cek nih kayaknya mengkhawatirkan deh. Mengkhawatirkan gak? Kok sampai wow gitu? Jadi kalau kita ngelihat ya, kalau saya suka itu menggambarkan ya, menganalogikan suatu bahasa kedokteran itu bahasa awam ya. Karena saya sendiri kan agak waktu masuk ke dokteran agak ini gimana sih bahasa medis kayak bahasa planet banget ya. Iya, susah diingat. Jadi saya menggambarkan itu kalau misalnya lihat kondisi hipertensi tadi, itu ibarat kayak organ kita dicekek. Hah? Dicekek? Ya, jadi kan gini kan, kalau dicekek kan ada aliran meningkat kan ya. Aliran meningkat. Nah kalau misalnya kita bayangkan nih, kita masuk ke kota di dalam tubuhnya manusia ya, ngelihat ginjal dengan aliran darah ke ginjal, dicekek ginjalnya, kelihatannya jadi problem nggak Mas? Iya, karena makin keras dia bekerja kan. Tapi cekekannya itu cekekan yang ringan, sedang, kemudian berat. Nggak jadi tiba-tiba berat gitu kan. Kalau berat kan langsung kaget kan ya, langsung ada keluhan. Sedangkan hipertensi itu nyekeknya pelan-pelan, kayak nah gitu pelan-pelan. Tapi kita nggak ada keluhan sama sekali. Oke. Even tensi segitu. Jadi saya pernah menjumpai tensi yang 220, bawahnya 120, pasiennya jalan gitu. Oke, tapi coba satu-satu dulu ya. Ya, saya sering ditensi kan, kalau lagi di rumah sakit. Kemarin baru keluar lagi, habis dirawat. Saya lihat tipes, habis tipes. Apa? Tubek saya 4 waktu itu. Jadi belum terlalu tipes ya. Iya, belum terlalu tipes. Tubek tapi udah demam segala macam tuh, diare segala macam. Nah, tensi aman, normal, 78. 80 bawahnya, atasnya saya nggak terlalu ingat. Selama di tensi kan lihat yang berapa per berapa gitu kan. Tapi sebenarnya saya nggak ngerti-ngerti banget. Boleh dijelasin nggak? Ini kan kayak contoh yang tadi nih, ada 2 angka tuh, 187 sama 14 berapa tadi, 145 kalau nggak salah ya, segituan lah. Apa sih arti angka-angka ini? Iya, angka ini kayak ibaratnya jantung kita itu kayak pompa ya. Terus habis itu pembuluh darah kita kayak pipa. Iya. Jadi waktu jantung memompa kontraksi, itu dia akan menekan, kemudian alirannya keluar tuh ke pembuluh darah, ya pembuluh darah di situ ke pipanya. Jadi semakin pembuluh darah itu semakin kaku atau ibaratnya kalau normal dulu ya kita ngomongin 120-80, pembuluh darah kita itu elastis. Dia kalau misalnya ada tegangan tinggi, dia akan disalurkan dalam bentuk kecepatan cepat. Oke. Tapi kalau pembuluh darah kita semakin tua, semakin berat atau ada suatu penyakit seperti hipertensi tadi, pipa kita pembuluh darah kita itu jadi kayak pipa yang keras. Oke. Kalau saya ngomongnya dulu kalau ke pasien biasanya pembuluh darah bapak dulu itu seperti selang karet. Kalau selang karet mau dikasih ketekanan tinggi kan nggak ada masalah ya. Ngalirnya cepat kan. Tapi kalau pipa dikasih tekanan tinggi, jadinya kayak gimana Mas? Oke, jadi cracking, kalau udah melampaui tekanannya dia, maka jadi dia bisa pecah sewaktu-waktu. Nah, 140, 180 yang digambarkan itu adalah pada saat memompa. Aliran dipompa ke pipa, itu tekanan yang ada di situ, itu kita nama tekanan sistolik. Oke, 180 itu artinya ketika cerut gitu, itu tekanannya seberapa dahsyat dia menekan. Itu yang angka atas nih. Ya. Angka bawah tuh apa? Waktu dia ngisi. Jantung itu kan habis memompa ya, dibuka klepnya, terus habis itu ada aliran balik. Setelah dipompa dia balik nutup nih klep yang terus klep bawahnya waktu pengisian dia masuk lagi. Nah, waktu pengisian tekanan yang di sini diukur yang sebagai diastolik. Oke, dan itu selalu lebih rendah. Selalu lebih rendah. Karena baliknya agak ribet kali ya. Agak muter. Bukan baliknya. Jadi waktu dipencet kan ada tekanan keras tuh. Waktu nutup kan dia nggak balik, nggak ada tekanan ke sana kan. Dia slow down dulu ibaratnya, diastoliknya. Oke. Oh aduh, selama ini saya ngeliat angka-angka itu nggak terlalu ngerti. Pokoknya tinggi apa rendah. Karena susahnya kan biasanya normal Pak, agak tinggi Pak,
Normal. Kalau agak tinggi yang disalahin tangga lagi. Agak tinggi Pak, mungkin habis turun tangga ya gitu. Ya, itu ngaruh juga berarti? Iya ngaruh. Oh, ngaruh. Jadi ada rumusnya tuh Mas. Gimana tuh? Rumus tekanan darah itu cardiac output dikalikan resistensi perifer. Cardiac output itu berapa banyak jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Iya. Sedangkan resistensi perifer adalah tekanan yang ada di dalam pembuluh darah. Oke. Dan itu dua hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Cardiac output itu dipecah lagi, stroke volume dikalikan heart rate. Heart rate kita, nadi kita, detak jantung kita dengan stroke volume sekuncup saat dia melakukan kontraksi. Oke. Nah, kalau misalnya kita naik tangga, tekanan nadinya Bang Radin naik nggak? Iya. Naik heart kan? rate naik ya. Nah, otomatis tekanannya akan naik tinggi. Naik juga kan? Kan dikalikan kan? Iya. Cardiac output HR-nya di bawah ini meningkatkan tekanan darah. Oke. Terus kalau misalnya resistensi perifer, semakin kaku pipa kita, semakin tinggi tekanan di dalamnya, akan meningkatkan tekanan darah juga. Berarti kalau lagi dicek tekanan darah, sebaiknya tidak koprol lah ya? Ya dong, kan nanti naik heart rate. Benar. Masa lagi ini salto kan enggak? Iya lagi. Iya lagi. Terus alat ini pertanyaan orang awam banget nih ya. Iya. Ketika kita dicek tekanan darah nih, terus dia gitu kan ada, itu apa sih sebenarnya kok bisa kayak gitu? Saya tuh kadang-kadang nggak ngerti deh. Kan ditekan-tekan gitu kan, yang pakai yang otomatik tuh. Iya. Terus kan dia diem. Iya. Terus nadi kita kedengeran tuh, tok, habis itu dia lepas. Ya. Itu apa sih, ngapain sih? Jadi waktu kita ditekan kan, itu kan ngelihat sensor ya ibaratnya kalau kita ngomong bahasa awam. Ya tekan nih. Itu kan menekan pembuluh darah yang ada di situ. Lalu kalau ditekan berarti alirannya kan makin kenceng kan? Nah kan ada bunyi dep. Kalau pernah denger tensi nggak Mas? Atau pernah tensi nggak? Enggak. Nanti punya tensi di rumah. Nanti dengerin. Oke. Di waktu itu nanti akan ada fase kita nggak ketemu suara itu lagi. Oh, jadi ditekan sampai suaranya nggak ada? Nah, suaranya nggak ada. Kalau suara nggak ada, berarti kita turunin tuh. Nah, kita turunin sampai kedengaran suara pertama yang terdengar jelas, itu di rekaman tekanan sistolik. Sistolik tuh yang di atas? Iya, yang atas. Lalu dia turun, kan denger. Dek, sampai nggak kedengaran lagi, itu diastolik. Oke. Ya, Turun nanti dia lama-lama karena dilepaskan makin gak kedengeran. Nah, makin dikompres kan. Tadi pipa tadi dikompres. Waktu nggak bunyi sama sekali, dia nggak akan kedengaran. Waktu dilepas pelan-pelan, kan ada pulse. Betul. Nah itu yang di kedengaran pertama sistolik, kemudian bawahnya diastolik. Iya, karena ketika dilepaskan lama-lama juga nggak kedengeran juga kan. Ya, malah nggak kedengeran juga, benar. Itu dia. Oh wow, baru ngerti gue. Masa kok ini apa sih di kadang-kadang gitu gitu kan. Oke. Nah 186 di 145 ini tinggi sekali. Tinggi Mas, itu termasuk krisis hipertensi. Udah sampai krisis? Iya, krisis itu. Wah, ini temen gue harus dapat intervensi dong berarti ya, harus dapat pengobatan dong. Nah, masalahnya gini, kita ngomong ini mengklasifikasikan ke krisis hipertensi, tapi nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan. Nah, inilah yang membuat kita kadang sports jantung ya, kalau kita dokter ginjal ngelihat, wah ini bapak tinggi sekali loh. Hati-hati kalau misalnya ini dibiarkan terus-menerus, jadinya bisa komplikasi ke organ mana-mana aja. Nah, tapi pasiennya nggak ada keluhan. Lalu? Karena itu kebaikan dari tubuh kita melakukan kompensasi. Oke. Jadi tubuh kita itu ya, paling gampang itu organ yang paling, kalau saya boleh ngomong ya, dalam tanda kutip, organ yang paling sabar itu ginjal. Dia ini melakukan kompensasi dengan mengeluarkan namanya hormon renin, angiotensin, aldosteron system untuk mengatur tekanan darah. Jadi kalau misalnya tekanan darahnya naik, dia kasihan. Wah, janganlah, mungkin dia mau berubah lah dalam tanda kutip ya kalau kita menganalogikan ya. Kalau naik, wah janganlah kita memberikan keluhan kepada manusia ini ya, karena cobalah kita kasih kesempatan. Akhirnya sampai 180 pun nggak ada keluhan. Karena itu masih dilakukan kompensasi sama si ginjal. Jadi diatur sedemikian rupa sirkulasinya agar pasiennya masih bisa mendapatkan aliran darah. Jadi tekanan darah itu pentingnya adalah kita melihat aliran darah ke otak itu masih bagus, ke jantung masih bagus, ke ginjal masih bagus. Itu more than enough untuk ginjal bilang ini kondisinya baik-baik aja. Jadi nggak ada keluhan. Sampai pada suatu ketika dia akan menemukan limit reach-nya, masing-masing orang beda-beda. Ada yang 180 itu udah ada stroke, ada kena serangan jantung, ada yang 180 fine-fine aja.
Nah, pada satu ketika tubuh sudah nggak bisa mentolerir itu sehingga mulai timbul keluhan. Mulai dari jantungnya bengkak, terus habis itu mulai terjadi stroke, mulai terjadi gagal ginjal. Nah, jika itu dibiarkan terlalu lama, setiap peningkatan 10-20 mm Hg di atas tensi normal itu meningkatkan resiko stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal. Artinya kalau ini di maintain 186/145 ini di maintain 5 tahun aja tiap hari begini udah pasti stroke? Kalau sudah pasti kita nggak bisa ngomong ya, karena namanya peluang ya. Nah, tapi resikonya sangat besar. Kalau dokter ngeliat kayak gini apa? Langsung obat? Turunin. Dengan obat penurun hipertensi. Ya, karena kan termasuk krisis. Jadi ibarat tadi semakin tinggi tensi, semakin dicekek organ kita. Kalau organ tidak mendapatkan aliran darah, ibaratnya kalau misalnya demo ya, pasokan rantai makanan ya, dari Jakarta ke Surabaya biasanya dapat 20 ton nih, sekarang 10 ton, kira-kira di Surabaya marah nggak? Marah, demo. Iya. Demo gitu kan. Strukturnya bisa hancur berarti kan? Betul. Mungkin awal-awal 15 ton, masih gimana sih pemerintah ini kok nggak ngirim biasanya 10 ton, aduh kita nggak bisa, kita harus demo nih. 5 ton huru-hara. Mirip dengan yang ada di ginjal. Semakin aliran darahnya ke situ berkurang, perfusi kita ngomongnya di bahasa kedokteran, semakin besar resiko untuk terjadinya demo dan berujung anarkis di ginjal. Makanya KGH ini konsultan ginjal hipertensi ini, ginjal dan hipertensi itu dideketin. Iya. Karena memang hipertensi itu paling sering menimbulkan komplikasi ke ginjal. Betul. Dan salah satu hormon pengaturnya ada di ginjal. Namanya renin, angiotensin, aldosteron system tadi. Hormon pengatur tuh artinya supaya tensi tinggi badan baik-baik aja atau mengatur supaya si tensinya bisa rendah. Ginjal yang ngatur supaya rendah atau gimana tuh maksudnya itu? Jadi gini, kalau Bang Radit misal nih ada krunya datang telat gini. Gimana sih gini-gini? Naik kan tuh tekanan darah, detak jantung. Nggak usah kan ada Makari kan langsung kena poin tuh. Udah ada sistem. Tapi kesel nggak? Nggak, saya jarang di kantor sih sebenarnya. Ya anggap aja kesel lah. Anggap aja kesel. Kesel ya Bang Radit lah. Tensi naik. Anggap aja kesel. Oke, terus. Habis itu ini aktif untuk menurunkan. Jadi kita punya metode homeostasis. Jadi kalau misalnya turun nih, ibaratnya aduh kok nggak ada, salah satu perusahaannya Bang Radit turun nih, lemas kan, tensi turun, dia berusaha naikkan. Jadi dia ini meregulasi. Baik ya. Loh, berarti kalau kayak gitu bisa dong tekanan darah tinggi dia regulate. Tapi dia ada batasnya. Yes, itu tadi. Jadi dia itu kalau di overstimulation jatuh-jatuhnya malah dia tidak keluar dari pakem. Jadi dia akan stimulasi terus malah berujung pada hipertensi yang makin berat. Oh gitu. Jadi kayak mana sih duluan, hipertensi dulu atau gagal ginjal dulu baru hipertensi. Itu kayak mana duluan, mana telur, mana ayam. Paham. Karena kondisi itu yang ngebuat ginjalnya bereaksi tapi ternyata bablas tuh. Betul. Wah ini bahaya banget ya karena silent killer ya ini ya. Banyak yang bilang loh ini kita diem-diem. Ternyata pas dicek tensi tinggi, ginjal udah fungsi tinggal separuh. Nah benar. Iya gak sih? Itu yang banyak mas. Diem-diem stroke. Iya kan? Dan sekarang makin muda orang yang datang berobat untuk urusan hipertensi ini. Jadi saya pun pernah punya pasien, kita ngomong bukan pasien ya, kasus aja lah ya. Ada kasus pria 30 tahun datang, terus habis itu bawa 2 anak kecil. Sama istrinya. Terus habis itu dia ngomong, "Dok, saya ini keluhannya cuma lemes, Dok." Terus habis itu Bapak udah punya riwayat hipertensi atau diabetes? Kalau orang yang pertama kali kalau saya suspek curiga gangguan ginjal atau gagal ginjal itu pasti 2 itu, hipertensi atau diabetes karena paling banyak kan. Terus saya punya hipertensi Dok, terkontrol nggak, minum obatnya rutin nggak? Enggak Dok, karena nggak ada keluhan Dok. Nah terus habis itu tak cek tuh, tak periksa lengkap, serum kreatininnya pada saat itu 10. Itu fungsi ginjal kan? Kreatinin? Serum kreatin itu sampah tubuh. Oh, itu mengukur fungsi ginjal biasanya? Yes, mengukur fungsi ginjal. Terus saya masukkan rumus namanya EGFR atau Glomerulus Filtration Rate. Jadi laju tubuh dalam menyaring racun, sampah dan lain-lain itu tinggal 14%. Dalam tanda kutip 14 ya. Tapi kalau kita analogikan ke bahasa awam itu 14% dalam tanda kutip. Ini kreatininnya 10? Kreatinnya 10.
Itu yang kalau kita cek itu angkanya berapa sampai 1,2 itu gak sih? Iya di bawah 1,2 itu. Saya terakhir cek 1 soalnya. Aman. Masih aman ya? Tapi sebentar belum sih. Saya harus lihat lengkap dulu. Oh iya oke. Iya jangan diaman-amanin ya. Okay. Jangan diaman-amanin dulu. Tapi enggak, maksud saya adalah saya ngecek kan 1. Ini orang 10. Buset. 10 kali lipat. Buset. Berarti udah gak bisa. Karena saya cek tuh buat ini kontras. Oh. Kan harus. Bener kan? Cek dulu kan. Terus habis itu pasiennya kan tensinya saya tensi 150 pada saat itu. 150/60. Jadi bawahnya lumayan rendah. Bawahnya rendah banget. Terus habis itu ini udah hipertensi udah berapa tahun? Saya tahunya 5 tahun dok gitu. Terus saya lakukan pemeriksaan lengkap. Pada pemeriksaan USG itu ada chronic kidney parenchymal disease bilateral. Jadi nanti ya mungkin saya terangkan si ginjal itu kayak gimana. Jadi di dalam ginjal itu ada korteks dan medula. Itu harusnya putih dan hitam kalau dilihat di USG. Oke. Ini putih. Artinya apa? Artinya si jaringan ginjal itu sudah luka. Mas Radit pernah jatuh terus ada luka nggak? Iya, ada scar ya? Yes. Yang kita lihat fibrosis itu scars. Fibrosis ya. Artinya terus habis itu ginjalnya udah mulai mengecil nih. Karena scars kan ibaratnya dia akan retracted ya. Hal yang paling sulit dari dilakukan oleh dokter ginjal adalah ini gagal ginjal stadium 5 Pak. Oh my God, yang bener. Usia masih 30-an. Anak kecil masih 2. Kalau dengar kayak gitu tuh, the hardest part is delivering something. Maksudnya delivering the diagnosis. Karena sampai sekarang pun meskipun udah berkali-kali lipat itu saya sangat sulit memulai mengatakan bahwa ini diagnosisnya gagal ginjal kronis stadium 5. Itu nggak gampang loh Mas diterima semua orang. Terus iya sih, gimana habis itu denial lah ya, maksudnya fase belum, masih denial aja tuh setelah itu. Karena kan ya mungkin susah nerimanya informasi kali ya. belum informasi kesehatan belum didapat oleh dia. Habis itu dia saya sarankan untuk tindakan cuci darah. Pada saat itu kaliumnya udah 6. Jadi kalium itu juga diregulasi oleh ginjal. Kalau kelebihan bisa membuat aritmia jantung. Nah 6. Terus habis itu ada kondisi asidosis metabolik, ureumnya tinggi, kondisi dalam tubuhnya asam banget. Udah kemana-mana. Jadi gampang sesek dia tuh. Terus ada bengkak juga. Saya ngomong ini ada kemungkinan untuk dilakukan tindakan cuci darah. Habis itu, dok saya pikir-pikir dulu ya. Masih pikir-pikir pulang ya. Pulang. Mungkin masalah biaya juga kali. Enggak kan BPJS. Oh BPJS, oke. Terus. Habis itu pulang seminggu kemudian datang ke IGD. Karena dokter IGD kan dokter umum ya yang dok ini ada pasien ini atas nama ini gimana? Tapi posisinya sudah penurunan kesadaran, kaliumnya udah tinggi. Yang bener dok. Terus habis itu ya gimana dari coba sampaikan ke istrinya gimana untuk dilakukan tindakan HD segera atau hemodialisis atau cuci darah segera. HD itu masuknya karena kaliumnya waktu itu 6,5. Jadi kalau diteruskan sedikit aritmia sudden cardiac death bisa henti jantung mendadak. Habis itu istrinya setuju karena pasiennya nggak sadar ya. Habis itu masuk, alhamdulillah ketolong. Alhamdulillah. Selamat ya. Alhamdulillah. Terus perawatan 5 hari terus bilang, dok kalau pada saat itu saya dilakukan tindakan kan saya nggak perlu sampai masuk IGD. Iya nggak perlu sampai hilang kesadaran bro. Iya. Nah terus fasenya belum hilang sampai di situ Bang Radit. Jadi setelah itu kan dia harus menjalani tindakan cuci darah rutin kan seminggu 2 kali karena ginjalnya sudah nggak berfungsi lagi. Jadi paling gampang kalau ngelihat ginjal berfungsi pada stadium 5 adalah habis dilakukan tindakan cuci darah kan dibersihin tuh darahnya tuh. Racunnya, sampahnya, kaliumnya diturunin. Habis itu dilihat tuh 3 hari lagi. Kalau ginjalnya bekerja dia berhasil membuang sampah, racun, kalium tinggi. Artinya ginjalnya bekerja. Tapi pada pemeriksaan hari berikutnya, 3 hari berikutnya, kreatininya naik lagi, kaliumnya naik lagi. Berarti ginjalnya sudah nggak berfungsi sama sekali untuk buang racun, nggak bisa. Regulasi buang air juga nggak bisa, pipisnya juga turun. Yang sedihnya adalah pada saat itu dia nawar, dok, ini anak saya masih kecil-kecil. Saya ini hanya ojek online. Oke. Kalau saya seminggu 2 kali ke rumah sakit, siapa yang biayai untuk kedua anak kecil saya, sedangkan istri saya nggak kerja.
Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat saya tuh kayak, iya sih. Kalau misalnya sebenarnya penyakit ginjal itu apa ya? Kalau kita ngomongnya untuk sekarang ini one way ticket. Jadi kalau sudah kena gagal ginjal kronis, itu yang bisa kita lakukan hanya slowing down. Slowing down apa? The disease. Jadi menurunkan rate perburukan dari ginjalnya itu sendiri. Berarti dengan hemodialisis pun akan makin buruk? Nah nanti akan tak terangin kenapa kok hemodialisis itu bukan sebagai cure, tapi namanya tuh renal replacement therapy. Dia hanya mereplace fungsi ginjal sementara. Oke. Yang mana fungsi ginjal itu ada 6. Yang pertama kalau kita ngelihat ya Bang Radit, jangan membayangkan ini suatu entitas, karena entitas itu ada di dalam perutnya Bang Radit kan. Oke. Bayangin ini fungsi ginjalnya Bang Radit ya. Iya. 1, dia meregulasi cairan. Jadi pernah nggak Bang Radit ke pantai atau ke gunung? Pernah. Terus ada perubahan nggak pola pipisnya? Aduh lupa lagi. Saya sih nggak pernah kencing di lautan ya, tapi aku nggak terlalu nggak. Nggak terlalu nggak. Seharusnya gimana? Nggak. Kalau misalnya waktu kita ke tempat dingin itu kebelet pipis. Oh iya, kalau dingin ya, kalau di gunung ya. Kalau di pantai kok nggak pipis-pipis ya? Oke. Ya, dia itu salah satunya meregulasi cairan. Jadi pinter banget kalau dia diajak liburan ke pantai, ginjalnya Bang Radit bilang, kita akan menghemat karena udaranya panas banget nih. Bro, kita harus menghemat, kerjasama timnya. Jantung, otak, ginjal, dia kerjasama untuk menghemat cairan. Apalagi kalau Bang Radit nggak minum-minum nih. Ya. Tapi kalau ke gunung, dia biar rilis heat, biar tubuhnya selalu hangat. Oke. Jadi dia membuang terus agar selalu panas, agar metabolismenya jalan. Oke. Itu regulasi cairan ya. Yang kedua, dia meregulasi elektrolit. Jadi dia itu balancing natrium, kalium, klorida dengan bagus sehingga selalu dalam posisi normal. Yang ketiga, dia regulasi asam basa, biar tubuh kita tuh nggak asam banget. Si urea itu tadi ya? Kita ngomongnya asidosis si asam. Okay. Ion H. Kita di dalam tubuh kita ada ion H. Oke. Kalau kelebihan dia dibuang, kalau kekurangan dia di-retain. Oke. Ya. Terus habis itu dia mengatur regulasi tekanan darah tadi, RAS system. Oke. Terus habis itu dia mengatur aktivator ulung vitamin D. Jadi vitamin D2 kita yang diproduksi di liver, kita kan bisa memproduksi vitamin provitamin D. Diaktifkan di ginjal agar tulang kita kuat. Oke. Nggak nyangka ya ginjal hubungannya sama tulang. Iya, oke. Terus yang keenam, dia stimulasi hormon penambah darah. Namanya hormon eritropoietin. Oke. Dia menstimulasi sel darah merah. Kalau kita kekurangan ginjal dengan baik, kita produksi hormon tuh biar tubuh kita nggak kekurangan. Oke. 6. Kalau misalnya terjadi, makanya dinamakan gagal ginjal. Maksudnya gagal fungsi ginjal. Kalau dia tidak bisa mengatur regulasi cairan, jadinya bengkak. Kaki itu biasanya. Kita ngomongnya overload. Kaki. Kaki, paru-paru keisi air. Terus habis itu kalau misalnya nggak bisa meregulasi elektrolit, jadinya kaliumnya tinggi. Bisa aritmia. Atau kaliumnya rendah. Bisa aritmia juga. Terus dia mengatur asam basa. Kalau misalnya terjadi gangguan, ion H nggak bisa dibuang, asidosis banget. Kayak Bang Radit habis lari. Terus gitu, pernah nggak? Iya. Itu kan mengeluarkan untuk balancing asam basa di dalam tubuhnya. Terus habis itu dia mengatur tekanan darah, RAS system tadi. Kalau dia gagal, hipertensi. Kalau gagal juga dalam mengaktifasi vitamin D dan tetek bengeknya, osteoporosis dini. Namanya kalau di nefrolog itu CKD-MBD, Chronic Kidney Disease Mineral Bone Disorder atau Mineral Bone Disease. Jadi gampang patah. Gampang rapuh ya. Gampang patah. Terus yang habis itu gampang anemia. Jadi yang sering adalah muncul itu keluhan lemah, letih, lesu. Bukankah kita semua sering lemah, letih, lesu ya? Iya, ini sekarang aja lagi lemah. Jadi itu kalau gagal dinamakan tadi gagal ginjal. Tapi kita ngomongnya sekarang itu penyakit ginjal kronis. Yang mana ada 5 stadium. Itu tadi yang orang ini udah paling ujung. Paling ujung. Stadium 5. Stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, stadium 5. Stadium 1 di atas 90, stadium 2 90-60, stadium 3 60 sampai 30, stadium 4 30-15, kurang dari 15, stadium 5. Apa itu yang saya sebutkan tadi barusan? Laju kecepatan tubuh dalam memfilter sampah dan racun. Jadi
Kalau kita melihat kembali ke kota ginjal, kota kan, ibaratnya kota, ginjal ini adalah filter. Jadi dia tuh filter tuh, punya akuarium nggak Mas Radit? Iya pernah punya sih. Terus kalau kebanyakan ngasih makan ikan di akuarium jadinya apa? Jadi pekat gitu kan. Jadi butek ya. Iya. Kira-kira ikannya gimana? Gagal ginjal. Ikannya pasti nggak ikannya bisa gitu mati kan, ya. Sama kalau organ tubuh kita misalnya keruh tuh darah ya kelepek-lepek. Nah itu tadi ya. Kalau kita masuk ke organ ginjal itu tadi di dalam ginjal itu adalah ribuan pembuluh darah kecil. Dan unit terkecil pabrik kecilnya ginjal itu namanya nefron. Filter akuarium tadi itu satu ada di sel ginjalnya. Dan jumlahnya filter akuarium tadi kalau kita analogikan filter akuarium jumlahnya 1 juta untuk 1 ginjal. Jadi pekerjaannya itu pabriknya itu ada 1 juta. 1 juta di setiap ginjal kita. Yang tugasnya memfilter tadi. Jadi begitu darah masuk ya ke organ ginjal langsung dipecah tuh menjadi 1 juta darah kecil, pembuluh darah kecil untuk memfilter kebutuhan kita. Dan 1 hari itu kita memfilter hampir 9 galon air. Bayangin di dalam tubuhnya Mas Radit itu ada 9 galon air yang difilter terus menerus. Ini langsung bawa air putih. Lu mau bersihin ginjal lu ya. Barusan lu takut ya lu ya. Gua kelihatan dari muka lu. Dia keluar bentar ninggalin kamera bawa tumbler. Takut dia. Sama gue juga minum dari tadi. Tadi datang di bawah nih juga ada minum kan? Iya. Karena ya saya tuh sering nantilah saya tak lanjutkan dulu. Terus habis itu habis saat kita nyaring ya 180 liter air cairan darah ke ginjal kita. Dan ada yang minum juga Mas. Iya itu makanya semua pada minum sekarang. Langsung minum semua minum. Udah gak ada lagi nih. Semua pada minum habis ini. Nah si jantung kita itu memompa darah kan seluruh tubuh. 20-25%-nya ini masuk ke ginjal. Jadi ada 20-25% kontraksi jantung kita masuk ke ginjal. Bang. Terus. Jadi gak enak nih. Bantu. Gue lagi bantu ginjal. Iya bantu ginjal. Terus masuk kan ya. Di filter di situ ada namanya glomerulus ya filter tadi. Disaring tuh dengan kecepatan tinggi. Harus kecepatan tinggi. Ibarat kalau kecepatan rendah gimana mau nyaring kan Bang? Ya kan? Disaring dengan kecepatan tinggi yang GFR tadi 90 kecepatannya anggap aja 90 km per jam untuk bisa menyaring dengan baik di atas itu. Disaring agar apa? Agar terpisah antara darah sama sampah. Kalau di filternya bocor kan jadi nggak ada filternya. Ya kalau itu disaring, dipisahkan. Jadi di dalam tubuh kita itu juga green environment ya kita ngomongnya. Karena pabrik recycling terbesar di dalam tubuh kita ya si ginjal. Dia milah-milah gitu kayak, wah ini bisa dipakai nih. Ngapain lu buang gitu kan? Ini bisa dipakai, sayang lah dibuang. Jadi tinggal sisa sampahnya disortirin sama dia. Asam amino, protein, gula itu disortirin. Kasihan, ini sayang nih kalau dibuang gitu kan, sampah gitu. Nah, jadi ujung-ujungnya jadi air kencing kita. Keluarkan air kencing kita. Makanya bersyukurlah bagi yang masih bisa kencing. Karena itu masih bisa filter. Masih bisa filter dengan baik bahwa kondisi itu. Nah, begitu sudah difilter tadi ya, difilter, habis itu dikembalikan darahnya yang bersih ke dalam tubuh. Recycling. Nah, itu yang dilakukan sama cuci darah kan? Ya, jadi di bypass. Nah, pertanyaannya adalah itu kan fungsi ginjal ada 6. Kalau seseorang gagal ginjal kronis kayak yang pasien tadi tuh, cuci darah itu kan hanya ngebalikin darahnya kan, maksudnya racun disingkirin, darah dibalikin. Tapi apakah regulasi suhu apa segala macam dan tensi, berarti fungsi itu nggak bisa dijalanin dong? Yap, betul sekali Mas Radit. Oh artinya cuci darah tidak menyelesaikan problem gagal ginjal? Bener. Wah, namanya aja. Itu bahaya banget berarti ya. Maksudnya artinya kalau kita gagal ginjal, ya ada fungsi tubuh yang udah nggak bisa lagi dilakukan kan? Betul. Karena cuci darah kan hanya memecahkan masalah soal racun doang. Betul. Jadi itu renal replacement therapy. Namanya renal replacement. Jadi bukan renal curative therapy. Jadi hanya mereplace sementara. Yang bisa dilakukan oleh mesin cuci darah adalah membuang sampah, racun,
membuang kelebihan air, dan membuang asam basa. Yang tidak bisa di replace oleh ginjal, dia tidak bisa mengatur tensi, nggak bisa mengatur aktivasi vitamin D, suhu, dan tidak bisa mengatur hormon eritropoietin, penambah darah. Oke. Kalau suhu nggak ada masalah. Suhu nggak masalah. Kan termoregulatornya ada di otak. Oke. Berarti apa? Ketika ada fungsi yang tidak dijalani, itu apa? Obat masuk tuh berarti? Kalau tidak bisa dijalankan, ya sudah, makanya ada HD kronis. Jadi cuci darahnya setiap seminggu 2 kali untuk mimikri penggunaan memimikri atau meniru si ginjal tadi yang sudah rusak. Tapi kan nggak yang soal hormon sama soal anemianya kan tidak teratasi dengan cuci darah. Ya itu ditambah obat. Oh. Ada obatnya. Wow. Orang yang gagal ginjal kronis, secara prognosis tuh sebenarnya gimana sih? Kalau misalnya dia melakukan 2 kali seminggu deh, harapan hidupnya sama kayak manusia normal kah? Atau bisa berkurang berapa tahun atau gimana sebenarnya? Malah tak balik, Mas. Kalau misalnya dia tidak dilakukan tindakan cuci darah, apakah kualitas hidupnya bisa lebih baik? Pasti enggak. Pasti enggak kan? Jadi kalau opsinya yang paling bagus juga ya renal replacement therapy dibanding dengan yang tidak. Betul. Utamanya yang sudah fungsi ginjalnya sudah nggak ada. Nah, kondisi itu apakah ada opsi lain? Ada 3 sebetulnya renal replacement therapy. Cuci darah dengan menggunakan mesin, cuci darah dengan menggunakan perut atau CAPD. Perut kita. Terus cangkok ginjal. Oke. Ya, kalau cuci darah dengan mesin biasanya dia seminggu 2 kali atau 3 kali. Harus ke rumah sakit untuk ibaratnya kalau saya ngomong ke Pak, sampahnya nggak lewat nih di rumah. Jadi harus buang sampah ke TPA langsung nih. I see. Harus ke rumah sakit ya. Kalau CAPD dia continuous ambulatory peritoneal dialysis, dia menggunakan lapisan perut sebagai filter. Jadi dimasukkan selang di sini yang namanya kateter Tenkov ya. Itu dimasukkan di perut dan ini dibawa nih. Jadi kayak kayak selang infus. Iya. Dimasukkan di perutnya. Terus habis itu ada cairan hipertonis gitu ya, cairan pekat gitu untuk biar terjadi perpindahan sampah dan racun ke cairan yang dikumpulkan di dalam perut. Dibawa nih 6 jam. Terus habis itu dikeluarkan sehari 4 kali. Wow. Ganti sendiri, mandiri di rumah. Jadi setiap hari. Tapi kita harus bawa back itu kemana-mana berarti kan? Enggak kan, habis diganti dwelling atau didiamkan di sini. Oh, cairannya keluarin. Baru waktu 6 jam berikutnya waktu ganti cairan, habis itu dia ngeluarin cairan yang sudah ditampung di sini, dimasukkan cairan baru. Itu buat orang yang mobilitas tinggi lah. Yes, betul. Terus yang ketiga ada cangkok ginjal. Cangkok ginjal yang ngambil cangkok ginjal dari orang lain dimasukkan untuk menggantikan replace the kidney atau replace ginjalnya dia. Itu yang paling mahal lah itu ya, dan waktu tunggunya lama kan. Jadi kalau di kita itu nggak ada waktu tunggu. Ibaratnya siapa yang bisa membawa donor, utamanya keluarga mau donor ya bisa. Oh ini lagi butuh iPhone nih, ada nih. Gitu. Ini. ini. Gimana? Ini bahasanya menarik banget nih. Jadi di kita itu masih yang living related donor transplant. Jadi yang ada hubungannya sama kita, hubungan darah atau hubungan emosional kayak istri gitu kan. Oh nggak boleh sembarangan maksudnya? Nggak boleh, karena di situ takutnya ada terjadi proses jual beli. Dan itu dilarang, ada pasalnya. Oh nggak boleh ya? Boleh. Jual ginjal buat beli iPhone nggak boleh? Nah itulah yang kadang sedih kan ya. Maksudnya kan, ya ampun, apa sih maksudnya untuk iPhone? Segitunya kan maksudnya gitu kan, aduh. Artinya di Indonesia ilegal kalau misalnya kita beli ginjal dari market gitu? Pokoknya ada proses jual beli itu ilegal. Wow. Dan ada tindak pidananya. Nah kalau misalnya saya temennya si Tio lah, Tio gagal ginjal. Saya mau ngasih ginjal saya ke Tio, itu boleh? Nah, asal tidak ada proses jual beli dan itu nanti akan seleksi. Ada komite etik transplant ya, yang benar-benar khusus untuk ngatur. Ini benar nggak di temennya masing-masing diwawancarai nih sendiri-sendiri. Temennya diwawancarai, kenal di mana? Mas Radi diwawancarai gitu. Gimana? Yakin nih nggak ada jual beli? Nggak ada jual beli. Nanti jangan-jangan ada iPhone di belakangnya. Nah, takutnya kan kayak gitu. iPhone banget. Nggak boleh. Jadi kalau gitu sangat-sangat strict dan itu biasanya kalau suspicious ada itu kita nggak berani untuk lakukan tindakan karena pidana. Iya, pidana. Bisa penjara itu.
Nah itu beda sama waktu saya waktu trainee atau sekolah velo di Belanda tentang cangkok ginjal. Di sana lebih apa ya? Karena orangnya lebih mature ya, maksudnya dalam tanda kutip ada yang hubungan emosional, keluarga itu mereka melakukan. Ada hubungan yang nggak ada hubungan sama sekali. Jadi tiba-tiba ya, Mas Radit, enak nih kelihatannya mau nyumbang donor ginjal karena hidupku merasa sudah cukup nih nyari duit. Terus aku pengen membantu sesama. Itu namanya altruistic donor. Altruistic ya. Ada. Datang aja. Aku mau nyumbang ginjal dong. Kayak waktu itu sekolah kaget. Wah bener nih. Gak ada ya. Karena se-altruistic itu. Random banget Belanda ya. Ya orang Belanda. Terus habis itu disumbangkan. Itu masih boleh. Non-living. Di sana masih boleh. Dan yang cadaveric donor. Jadi yang sudah meninggal. Ada yang mati batang otak disumbangkan. Ada yang di jalan. Dan hukumnya di sana bukan hukum ya, lebih tepatnya regulasi di sana. Setiap penduduknya di sana itu kalau misalnya dia tidak mengizinkan untuk diambil dengan tanda tangan ya, bahwa ada kayak materainya gitu ya kali ya. Saya nggak mau diambil nih organ saya, nggak diambil. Tapi kalau nggak menandatangani materai itu diambil. Jadi saling membantu lah. Meninggalnya itu dia juga masih membantu. Tapi kalau cangkok ginjal pun probabilitas dia diterima dengan baik juga ada kemungkinan gagal kan, maksudnya gitu kan? Jadi dicocokkan dulu Mas, nggak tiba-tiba ini teman saya Raditya Dika, saya ini mau nyumbang, segera operasi nggak. Jadi harus ada dicocokkan dulu, ada pemeriksaan HLA, cross match untuk mencocokkan. Ini nanti sama sistem imunnya dibunuh nggak si ginjal barunya? Karena kan mekanisme tubuh kita, sistem imun kita itu bertahan. Begitu ada benda asing masuk sama dia diserang. Makanya harus minum obat penurun imun umur hidup kan? Kalau ini ginjal kan? Bener. Wow, tapi ini semua tuh bisa di-prevent ya sebenarnya ya. Ada nggak karena nasib tuh, ada nggak sih? Misalnya umur 25, 30, wah emang nasib buruk aja nih ginjalnya. Kalau kita ngomongnya karena nggak bisa diukur ya nasib. Iya. Ya, tapi probabilitasnya ada. Malah gini, kalau saya nanti fearmongerin orang-orang nggak ya. Tapi gini, paling gampang ada kasus ya. Dia nyeri tenggorokan nih Mas. 2 minggu kemudian dia masuk. Kaliumnya tinggi, kreatininnya ada 10. Penyakit ginjal, nggak ada hipertensi, nggak ada diabetes, nggak ada batu ginjal, diperiksa semua bagus. Nah, diperiksa namanya ASTO, anti-streptolysin O, dicek positif. Nah, ada yang namanya post-streptococcal glomerulonephritis. Strepto itu yang bakteri flu ya, tenggorokan. Bener. Ya? Iya tahu. Pada beberapa orang, sistem imunnya itu mengenali si bakteri itu, kok mirip nih sama organ ginjal. Sel ginjal. Di sini kan tengkar nih ya. Oh kita bunuh nih streptolysinnya. Ayo kita bunuh. Terus disampaikan sama si jenderal namanya APC, antigen presenting cell, si jenderalnya. Wah di situ ada peperangan. Tapi ciri-cirinya nih, coba gambarkan. Kirim bounty ini ya, bounty-nya ke semua organ. Nah di ginjal ada petugasnya juga. Tentara tubuhnya juga kan menerima selebaran itu. Ini kok mirip ya? Lah bukannya ini kita saudaraan ya? Kenapa kok mirip? Diserang juga. Peradangan di ginjal. Ada beberapa orang namanya post-streptococcal glomerulonephritis. Kalau penanganannya nggak segera diobati itu bisa resolve sendiri. Oh bisa? Bisa. Oh. Tapi kalau nggak di resolve, nggak diobatin, nggak di treatment dengan baik, jadinya gagal ginjal. Cara nge-resolve-nya itu berarti termasuk autoimun dong ya? Ya, semi autoimun. Nah, gimana nge-resolve itu? Ya itu screening sedini mungkin, sedetik. Tapi kan nggak mungkin ya nyari tenggorokan. Ya itulah yang sulitnya dari. Tapi kalau udah ketemu apa? Obatnya apa? Suportif aja, antibiotik. Yang utama. Oh, antibiotik lagi meskipun nggak ada bakteri. Jadi yang penting adalah kita mengatur dengan baik agar ginjal tidak semakin berat kerjanya. Oh, nanti sistem imun akan sadar sendiri tuh. Iya. Kayaknya ini salah orang deh. Ya. tapi yang punya badan lagi begini. Wah gila. Dan ada lagi pernah lihat, ini kan by chance ya. Iya. Pernah lihat ini nggak serial HBO yang The Pitt nggak?
Nonton dong. Nonton ya? Nonton. Bagus banget gak sih? Aduh seru banget. Aduh, itu kemarin ngobrol sama Dokter Gia. Kemarin kita podcast sama Dokter Gia kan. Nah, iya sama dia, saya lihat Dokter Gia. Tapi gak lihat panjang sih. Nah kita ngomongin itu The Pitt. Abis podcastnya keluar. Di HBO jadi ranking nomor 2 itu The Pitt-nya. Nah ini ada satu kasus menarik di The Pitt. Apa yang mana nih? Waktu, episode 1 apa episode 2 ya? Ada pelari. Tahu? Iya, tahu ya. Ya terusin aja ya. Ada pelari maratoner apa ultra ya, pelari ultra. Oh bagus kan badannya, maksudnya looks fine gitu. Tiba-tiba nggak sadar nih. Iya. Tiba-tiba nggak sadar, habis itu si dokternya itu bilang, wah apa ini? Gitu. Jangan-jangan masalah si jantung nih, gini. Coba dilakukan ini, apakah dia ini WPW atau penyakit jantung genetik yang tiba-tiba dia bisa henti mendadak atau enggak? Oh normal, ekonya bagus gini nih. Terus dia mulai menyadari, jangan-jangan ada masalah karena dia ultramaratoner, ada kaliumnya yang tinggi. Karena kalium tinggi itu bisa merusak ritme jantung, aritmia tadi. Tiba-tiba pasiennya nggak sadar tiba-tiba. Waktu dilakukan pemberian, kalau kita ngomong kalsium glukonas itu untuk menstabilkan membran jantung, terus habis itu diturunkan kaliumnya, ya, habis itu dia sadar kan ya, wah coba dicek jangan-jangan ada masalah di ginjal. Nah itu penyakitnya rhabdomyolysis. Jadi rhabdomyolysis itu pecahnya mioglobin di otot, nyangkut di saluran tubulus pipanya ginjal, nyangkut di situ. Akibatnya ginjal nggak bisa buang kalium tuh. Habisnya kaliumnya tinggi di dalam darah. Dan kalau kita ngelihat biasanya pemeriksaannya CKMB, kreatinin kinase. Saya pernah punya kasusnya. Oh iya? Wow. Makanya tuh, wah ini berarti based on the real science lah, maksudnya film ini. Makanya saya tertarik untuk. The Pitt itu emang realistik banget sih. Realistik. Terus akhirnya. Habis itu, ya udah. Kalau kaliumnya tinggi, asidosis metabolik, asamnya tinggi, kaliumnya tinggi, kreatininnya tinggi, segera dilakukan tindakan dialisis. Karena kalau enggak, dia meninggal. Resiko meninggalnya cukup besar untuk rhabdomyolysis berat. Jadi harus dilakukan. Itu kan by chance ya, yang mana kalau apakah pernah apes gitu kan, niat kita pengen sehat, tapi di satu sisi, lah kok tiba-tiba gangguan ginjal ya? Iya lagi. Tapi kalau udah di hemodialisis itu, di cuci darah itu akan resolve? Resolve-nya sifatnya, yang mana nih? Yang pelari itu. Rhabdomyolysis. Ya, itu sebetulnya kalau yang sifatnya ringan sedang itu cukup direhidrasi aja. Cukup diberikan cairan banyak agar si protein mioglobin yang pecahan otot itu bisa dibuang lewat ginjal. Oke. Pipis. Berarti artinya nggak kronis ya? Enggak. Tapi bisa jadi kronis kalau penanganannya telat. Wah ribet banget ya. Ya karena udah keburu rusak ya. Karena nggak ditanganin rusak. Ya udah jadi kronis. Karena jaringannya udah ada yang mati lah, ada yang apa ya gitu kali ya kira-kira ya. Nah sebelum lanjut ngobrol, gue mau share sesuatu yang menurut gue penting buat teman-teman pelaku usaha. Apalagi sekarang udah mau masuk akhir tahun dan vibes-nya udah mulai vibes liburan. Gue nih lumayan sering ngobrol sama banyak business owner dan cerita yang sering muncul adalah bahwa makin gede bisnisnya, makin capek dan sibuk ownernya. Karena semuanya masih dipegang sendiri dari A sampai Z. Padahal menurut gue bisnis yang matang itu justru ketika ownernya udah nggak perlu megang bisnisnya tiap hari. Akhir tahun gini lebih ideal dipakai buat mikirin strategi biar tahu bisnis mau dibawa kemana di tahun depan, dan harapannya sih owner bisa fokus nyusun strategi, nggak keganggu sama hal operasional. Makanya gue mau kenalin Odoo. Ini software bisnis yang bener-bener ngebantu mangkas waktu kerja owner. Dari inventory, pencatatan pesanan, laporan keuangan, sampai invoice, semuanya bisa jalan otomatis dan nyatu di satu tempat, jadi operasional bisa jalan autopilot. Kamu bisa record pengeluaran lainnya dan ngecek kondisi keuangan bisnismu kapanpun hanya dengan semudah klik aja. Pemasukan, pengeluaran, dan seluruh biaya yang ke-track ini jadi data untuk kamu tentuin strategi yang pas buat bisnismu. Odoo juga udah terlokalisasi, artinya sudah siap dan cocok dipakai di Indonesia, udah terintegrasi dengan Kris, Shopee, dan perpajakan lokal. Penggunaan satu aplikasi Odoo gratis dan kamu juga bisa coba gratis sebelum langganan untuk nikmati 70 lebih aplikasi Odoo dengan harga 100 ribuan aja. Langsung klik link di deskripsi. Saatnya move on ke Odoo. Oke, kita lanjut lagi dong. Multivitamin. Kalau kita minum multivitamin,
katanya banyak yang tidak dipakai kan disaring sama ginjal. Itu menaikkan resiko gagal ginjal atau penurunan fungsi ginjal nggak? Lebih tepatnya ke wasting aja sih. Maksudnya kan dosis tinggi kan kadang diberikan ya. Kalau tubuh sebenarnya tubuh itu efisien banget, dia adaptif efisien. Begitu dia sudah cukup, dia akan dikeluarkan lewat pipis kita. Artinya tidak akan bermasalah, membuat ginjal bermasalah? Iya, tidak akan. Tapi kan buat apa maksudnya mengkonsumsi high dose vitamin kalau misalnya tidak ada indikasi? Oh, soalnya kadang di rumah tuh ada multivitamin yang bener-bener komplit. Nah, tiap habis minum itu tuh kencing pasti kuning banget tuh. Ya. Makanya gue khawatir kan, anjir nih apa kebanyakan apa gimana? Kencing yang pekat itu tidak serta-merta menunjukkan itu keberbahayaan atau gimana tuh? Ya, jadi seringkali kan ginjal itu diasosiasikan gini. Kamu sakit ginjal ya, pasti kurang minum gitu. Padahal itu pertanyaan kelima dari dokter ginjal. Oke. Karena yang pertama ditanya pasti apakah kamu hipertensi atau diabetes. Tapi apakah penting? Penting banget. Karena itu ibaratnya flushing. Jadi kalau di WC kan harus di flushing ya. Kalau enggak kan bau kan. Iya. Nah itu biar flushingnya lancar kita harus minum jumlah air yang cukup. Berapanya? Itu berat badan dikalikan 30 cc per kilogram berat badan per hari. Jadi let's say berat badan saya 70, dikalikan 30 berarti saya konsumsi harus 2,1 literan air. Agar fungsi regulasi sirkulasi aliran darah, pipisnya dengan lancar. Yang tadi 120 galon itu berjalan dengan optimal, dengan baik. Kalau kurang minum secara dalam jangka durasi yang sangat panjang, bisa menurunkan fungsi ginjal? Nah, ini yang dinamakan dengan gagal ginjal akut. I see. Ya, karena sifatnya dia akut. Biasanya pada dehidrasi yang berat. Nah, idealnya kan gini, dia kan harusnya 20-25% ya jantung mompa untuk agar ginjal itu mendapatkan aliran darah yang cukup. Ya, mompa. Kok kurang cairan saya? 10, saat turunnya jadi 15% yang aliran darah ke ginjal. Di ginjal gini, 20-25%. Wah, asik nih kita mengolah 20-25% aliran darah. Lah tiba-tiba kok kurang ajar nih si jantung. Tapi kan si orang ini kan nggak bisa ke jantung mukulin jantung. Jadi mekanisme protesnya adalah dia berhenti kerja. Apa nih kalau gaji aliran darah kurang saya marah lah. Marahnya dia berhenti kerja. Lah berhenti kerja kan nggak lucu kan ya Bang? Maksudnya dia biasanya meregulasi 180 liter, dia nggak diregulasi, nggak goyah di dalam tubuh. Nggak bisa buang kaliumnya tinggi, pipisnya nggak ada, dan itu bisa mengganggu ginjal pada kondisi dehidrasi berat. Nah itu gagal ginjal akut, artinya kalau dia hidrasi lagi, dia tidak akan jadi kronis kan? Bisa iya dan bisa tidak. Di saat mana dia menjadi bisa? Ya, jadi bisa saat kita segera menyadari. Paling gampang itu ngelihat pipis kita. Kuning nih gitu. Ginjal saya tidak baik-baik saja nih. Saya harus minum banyak. Nah itu respon yang tepat. Tapi kan ada orang yang kuning nih. Gak peduli. Aku suka kuning. Aku suka kuning. Ini warna favoritku. Kuning aja terus. Aku suka kuning nih gitu. Nah, kalau misalnya dia menyadari dengan baik, ya sudah kembali fungsinya. Tapi kalau misalnya itu dibiarkan berlarut, akan terjadi kerusakan dan ginjal namanya apoptosis. Jadi apoptosis dan nekrosis. Sel 1 juta tadi pasti ada dong di part di mana tidak ada satu aliran ke satu unit nefron, pabrik filter tadi. Nah, proses tubuh itu akan merusak, akan memprogramkan kematian sel. Ngambeknya tuh separah itu loh tubuh itu nggak bisa kompromi maksudnya. Mana susah banget lagi naker minum ya. Iya. Air putih itu susah banget ditakernya sih. Susah banget. Apalagi kalau kerja, aduh lama juga nih nggak minum gitu. Apalagi di ruangan ber-AC. Ruangan ber-AC duduk itu paling ya sehari cuma 1 sampai 1,5 liter. Padahal kebutuhan kita 2,5, 3. Ngerinya itu yaitu banyak pekerja kantoran yang nggak sadar tiba-tiba dicek kreatininnya tinggi, tiba-tiba hipertensi, diabetes, sitting disease, metabolik, ujung-ujungnya ke ginjal. Tapi ini ternyata memang seberbahaya itu ya. Saya pikir kayak ginjal, penurunan fungsi ginjal segala macem. Kayak ya udah gitu, tapi ternyata ini domino efeknya lumayan tinggi juga ya. Pernah dengar berita Singapura kewalahan nggak dalam menerima pasien gagal ginjal? Gara-gara apa? Jadi jumlah
penyakit metaboliknya meningkat. Oke. Padahal sekelas Singapura ya. Iya. Jadi karena pulaunya segitu ya, masyarakatnya kan padat ya, vertikal ke atas ya. Banyak yang dia hipertensi, diabetes. Gagal ginjal, mereka nggak punya tempat untuk menyediakan unit cuci darah. Kita baca aja di Straits Times atau apa Singapura. Jadi kalau bilangnya media Singapura, tsunami of chronic kidney disease, separah itu. Kenapa ya? Kan Singapura termasuk negara yang banyak jalan apa segala. Nah, mungkin ya makanannya, ya, konsumsi. Genetiknya, atau ya kan seputaran gitu doang ya Bang. Iya. Terus habis itu di kita, dan problem utamanya adalah sakit ginjal itu, gagal ginjal kronis itu tidak akan memberikan gejala sampai dia di stadium 3 ke atas. Stadium 1 dia gak ada keluhan sama sekali, kayak kita ngomong aja. Stadium 2 gak ada, stadium 3 lemes-lemes, capek-capek. Aduh, tapi siapa yang gak capek? Oke. Stadium 4 mulai tuh, mual siapa gak enak. Kan, kok kamu kebanyakan seblek sih gitu kan, biasanya mual gitu. Stadium 5 baru tuh, sesek, paru-paru terisi cairan, terus habis itu detak jantung gak beraturan, kaki bengkak. Berarti idealnya emang ya pas medical check up ya harus sekalian aja lah. Fungsi ginjal, fungsi hati mungkin sekalian juga kali ya. Semuanya ya. Makanya 30 tahun ke atas idealnya medical check up tiap tahun sih. Oh udah, gue dari 25 gue bodo amat tiap tahun. Tiap tahun cek aja deh. Oke, garam. Gimana nih garam nih? Nah, garam ini menarik nih. Garam itu kan natrium ya Bang? Iya. Natrium itu sobatnya air. Jadi kalau kita kebanyakan garam, berarti natrium di situ tinggi banget ya. Nah, natrium di situ tinggi banget, di dalam darah tinggi itu, pekat banget ya. Tubuh itu mengkompensasi dengan menambah air di situ. Berarti volume di dalam darah tiba-tiba banyak. Nah, itu berlanjut pada tadi rumus tekanan darah. Oke. Rumus tekanan darah kan tadi cardiac output dikalikan resistensi perifer. Cardiac output stroke volume, seberapa banyak satu kali pompa jantung membuang atau memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau semakin banyak cairannya, kan tiba-tiba garam nih, banyak nih, air juga banyak dalam tubuh. Akibatnya jantung memompa keras untuk memompa ke seluruh tubuhnya. Karena cairannya lebih banyak, paham nggak? Oke. Ya, air di situ bertambah dalam tubuh. Biasanya kalau pompa air, kalau kita isi air ya, balon. Airnya cuma sedikit, dipompa gayanya lebih berat apa lebih ringan Bang? Kalau misalnya? Balon kita isi air. Airnya cuma 1 liter. Dibandingkan dengan 5 liter. Lebih berat mana mompanya? Mompanya lebih berat yang lebih gede kan? 5 liter kan? Iya. Ya sama. Jadi jantung dipaksa mompa segitu besar. Sehingga terbentuk kalau kita work up atau angkat beban, semakin banyak repetisinya kan otot semakin besar. Nah ini otot jantung yang besar. Nah kalau otot jantung besar, itu akan bengkak. Jadi kalau dilihat di ronsen itu jantungnya besar banget. Aduh, itu karena garam? Salah satunya. Karena kan banyak kan faktornya. Faktor genetik misalnya orang tua ada yang hipertensi, ada nggak Bang Radit? Nggak ada sih. Adanya apa? Diabetes. Nah itu. Kalau diabetes juga namanya kardiomiopati. Jadi kelainan otot jantung dalam memompa. Jadi gampang letoy jantungnya. Tapi saya dari muda tuh gula darah puasa tuh 99, 98, 99. Terus gak turun-turun, akhirnya baru belakangan ini nih menjelang umur 40 nih. Udah bisa 84, 85 sih. Tapi itu aja saya kaget loh. Masih muda loh itu 27, 28. Wow. Udah borderline kan? 99. Tapi pernah cek yang lebih sensitif lagi gak Mas? Gimana tuh? HbA1c. Oh iya, selalu HbA1c. Normal? 5,3, 5,2. Normal. Oke, berarti kontrol gula dalam 3 bulan terakhir, Bang Radit disiplin dalam mengkonsumsi makanan. Iya sih, mudah-mudahan ya. Walaupun masih nasi juga sih. Gak ada masalah sih. Berarti garam itu aman lah ya? Asal nggak berlebihan. Oh. Terakhir nih, kira-kira apa yang menjadi kesalahpahaman masyarakat di dalam soal ginjal ini tuh apa yang masih datang ke dokter terus masih ada salah kaprah soal ginjal tuh apa sih? Salah kaprah adalah gangguan ginjal itu seringkali dianaktirikan karena tidak ada gejala. The silent killer. Terus yang kedua diasosiasikan dengan ibaratnya kurang minum ya. Padahal itu pertanyaan kelima tapi tetap penting juga. Terus yang ketiga sering dianggap remeh yang penyebab utama gangguan ginjal.
sakit gula, sakit hipertensi itu ibarat kalau obrolan usia 40-50, pamernya adalah ini HbA1c ku tinggi nih. Oke. Kolesterolku tinggi nih, asam uratku tinggi. Tapi apa yang dipamerin gitu kan? Iya. Tapi kok bangga banget kayak. Iya. Tapi kan ya nggak apa-apa sih kalau seru-seruan. Tapi kan maksudnya jangan sampai itu dibiarkan lah maksud saya. Iya. Terus habis itu hati-hati juga penggunaan obat nyeri. Oke, obat pereda nyeri itu berpengaruh ke ginjal. Sangat. Oke, konsumsi yang normal itu gimana jadinya? Kan ada orang yang pusing dikit masuk obat nyeri, pusing dikit obat nyeri, itu nggak boleh tuh. Idealnya kan harusnya dicari sumbernya, langsung pada sumbernya diterapi selesai. Oke. Masalahnya nggak dicari sumbernya. Akhirnya akibatnya konsumsinya minum obat nyeri terus-menerus. Paling gampang, paling sering itu adalah nyeri sendi lutut lah ya, atau LBP, lower back pain. Iya. Kan malas tuh, wah mahal nih untuk periksa. Konsumsi itu obat nyeri. Konsumsi obat nyeri bertahun-tahun itu bisa menyebabkan chronic interstitial nephritis. Jadi peradangan di ginjal, utamanya di daerah interstisial dan tubulus ginjal. Jadi di daerah kortek dan medula ginjal di dalamnya itu meradang. Karena ada salah satu jaras atau mekanisme di dalam tubuh yang membuat ginjal terjadi peradangan. Oke. Jadi radang rusak, ujung-ujungnya gagal ginjal. Jadi please jangan dikonsumsi berlebihan. Tapi itu bertahun-tahun ya? Iya, kalau bertahun-tahun. 3 hari 5 hari nggak masalah. Mau fakta yang biasa atau enggak? Apa faktanya gimana nih? Ada orang yang populasi khusus minum padahal cuma 7 hari, tapi timbul namanya akut interstitial nephritis. Oke. Jadi tiba-tiba kena ginjal tiba-tiba. Tapi jumlahnya mungkin enggak banyak. Yang paling sering yang chronic interstitial nephritis yang kronis. Ya udah sehari deh, boleh nggak sih sehari? Udah sehari deh, lama-lama nggak bisa minum obat nyeri juga nih. Enggak bisa, asal dikontrol. Oke. Minumnya cukup gitu Bang Radit. Terakhir banget deh, ini protein. Konsumsi protein itu bener nggak kalau terlalu berlebihan bisa berefek ke fungsi ginjal juga? Nah, ini yang penting. Saya harus masuk di area yang aman ya maksudnya. Dalam tanda kutip bahwa sebelum konsumsi protein ada baiknya untuk mengecek fungsi ginjal. I see. Jadi kalau fungsi ginjalnya baik, sebenarnya nggak ada masalah untuk konsumsi protein. Misalnya mau bulking lah, 1,5 atau 2 gram per kilogram berat badan. Asal tadi fungsi ginjalnya aman, terus kolesterol, asam urat, nggak ada hipertensi khusus, diabetes yang khusus, over protein nggak ada masalah, asal ginjalnya aman. Oke. Nah, karena pembuangan protein itu kalau dibuang dalam bentuk itu sampahnya itu besar ke ginjal. Oke. Tapi kalau kekurangan protein juga nggak bagus untuk ginjal. Oh. Jadi harus balance pas atau protein itu benar-benar digunakan untuk membangun massa otot. Kan ada ya dia malas latihan tapi konsumsi protein untuk biar massa ototnya tinggi. Tapi kan ada bahan baku tapi nggak disemen. Iya. Ya buat apa? Jadi berlebihan. Jadi kalau misalnya ada gangguan ginjal, nah itu harus diatur. Jadi yang sering salah kaprah adalah dia tidak melakukan screening dari awal apakah ginjalnya ini bermasalah atau tidak. Mau minum whey protein nggak ada masalah, asal tidak ada masalah di ginjalnya. Tapi protein konsumsi harian yang dari daging sama ayam itu udah pasti aman buat ginjal dong. Karena kan pasti terukur juga kalau kita kebanyakan kita kenyang Ya, gitu tuh. Berarti betul. aman ya? Aman, asal kita ukur fungsi ginjalnya. Oh tetap balik lagi tetap harus diukur ya? Iya maksudnya bukan menakut-nakuti ya. Saya takut ini nakut-nakutin ya. Tapi Iya. benar protein itu penting banget. Bahkan untuk ginjal banget. Untuk perkembangan ginjalnya, untuk kesehatan ginjalnya. Karena malah rata-rata orang Indonesia itu malnutrisi, kurang protein. Iya benar sih. Karena karbonya ya ampun, dan karbo yang tinggi itu juga berpotensi terhadap sistem penyakit metabolik. Jadi kayak ini berlebihan nggak bagus, ini berlebihan, kekurangan juga nggak baik juga. Jadi harus pas. Iya. Jadi tubuh kita itu suka hal yang balance. Terima kasih Dokter Deksa udah sharing hari ini, seru banget, sumpah seru banget. Karena mungkin ini salah satu penyakit yang kita ketika gejala muncul udah telat ya gitu kan. Jadi sangat. mendingan kita tahu, kita edukasinya dari sekarang gitu ya. Dan 80% orang yang dirujuk itu sudah ke stadium 4, stadium 5. Ada penelitiannya. 80-90% itu late referral. Kalau stadium 1 masih bisa selamat dong, masih bisa reverse kan? Bukan reverse. Jadi
Ini kalau misalnya Bang Radit ada luka, apakah bekas lukanya bisa kembali jadi jaringan kulit nggak? Iya enggak, biasanya ada bekas. Nah, jadi kita ibaratnya bukan memaintain atau mereverse itu, tapi tidak menambah kerusakan ginjal yang ada. Okay. Jadi jangan memberikan beban terlalu banyak ke ginjal. Stadium 1 nggak perlu cuci darah dong? Oh enggak. Oh oke. Kalau ginjal cuma 1 pun juga masih bisa hidup kita. Nah ini yang menariknya, sangat bisa. Malah yaitu baru-baru ini ada berita yang menarik sih. Aktornya Now You See Me, Jason Eisenberg. Eisenberg ya? Ya, itu mendonorkan ginjalnya. Wow. Untuk ke orang yang tidak dikenal. Wow kan maksudnya seorang aktor yang wow gitu kan. Terus bilangnya kalau saya sudah cukup di dunia ini dan kalau banyak orang membutuhkan, kenapa enggak saya memberikan ginjal saya? Wow, gokil sih. Ada Jason baru, dia rencana Desember ini mau angkat mau donor. Berarti nanti dia bilang ke ginjalnya, now you don't see me. Udah ketemu lagi. Dan dengan satu ginjal lagi. Itu bisa banget. Ya? Karena dengan 25% fungsi ginjal itu masih masuk. Kalau ginjal dibagi ya dipotong, seperempatnya satu ginjal atau setengahnya ginjal kita, itu kita masih bisa hidup. Siap, terima kasih dok udah mampir ke sini. Kalau ada yang pengen tahu lagi bisa kemana sosial medianya mungkin? Ada di Dr. Dexa di Instagram. Oke, di TikTok segala macam ada ya? TikTok nggak terlalu ini sih, nggak terlalu. Sama Jeroan. Jeroan itu animasi kesehatan. Karena saya kan dulu Jeroan ya bener bang. Jadi dulu tuh waktu masuk ke dokteran itu pelajaran kedokteran saya jelek banget. Karena kan menghafal semua ya bang. Iya. Yeah. Saya harus membuat imajinasi saya di luar itu. Ini kayak gimana ginjal itu kayak apa sih di luar itu. Jadi waktu sudah jadi dokter ginjal saya punya ide animasi yang representasinya itu jeroan kita. Jadi kita biar lebih dekat dengan jeroan. Jadi ada 3 tuh karakternya. Ada hearty, ada brain, ada kidney. Kidney itu si ginjal, jagoan saya nih. Oke. Jadi itu jeroan sama Dr. Dexa di Instagram. Berarti dokter ini visual learner lah ya? Bener bang. Iya kan? Bener. Jadi harus gambar, harus nyoret-nyoret. Siap, thank you dok, terima kasih semuanya. Sama-sama Bang Adit.